tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh. Jadi kayak burung dalam sangkar. Ngerasa agak dikecilin sama keluarga papanya kan. Maksudnya ya gue harus bisa nyekolahin anak yang tinggi supaya gue bisa dihargai orang, dihormatin orang. Tapi bukan dengan begini. Itu trigger aja. berarti. Yes, itu aku gimana caranya memacu diri sendiri. Tetap anak gue tuh harus sekolah tinggi-tinggi. Itu nomor satu, aku bilang sama anak-anak, kamu mau ngapain aja boleh, tapi sekolah kamu nggak boleh. Sekolah itu sampai kapanpun akan kepake. Kamu jadi bintang sinetron, bintang FTV itu sementara. Jadi aku sebagai ayah dan sebagai ibu, jadi kan kadang-kadang aku strict, kadang-kadang longgar. Jadi aku pikir gini, kadang-kadang ada yang marahin, nggak bisa, gue harus jadi seperti ibu dan seperti bapak. Kalau gue keras, terlalu keras, kalau keluarga utuh, ibunya marah, dia bisa ngadu ke bapaknya. Kalau ini nanti ngadunya ke orang yang nggak bener, malah jadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, sebelum aku talk show sama bintang tamu aku kali ini, Mama Rita Amalia, tahu dong mamanya Gigi, aku mendapatkan hadiah spesial dari Scarlett Whitening. Mau tahu? Ini dia. Tada, keren banget ya. Guys, ini adalah eksklusif bundle set Twice. Wow, ini kayaknya kolaborasi antara Scarlett Whitening dengan girl band yang namanya Twice ya. Mau tahu isinya apa? Tuh. Yeay, keren banget nih. Nih ada facial wash, toner, ada serum, ada day cream, dan juga ada night creamnya. Yang pasti aku pakai semua produk-produk dari Scarlett Whitening. Nah guys, buat kalian semua yang pengen banget nih produk kayak begini, ini bisa kalian pesen di mana? Yang pasti di Shopee, kemudian di Instagramnya @scarlett_whitening, dan juga di adminnya, admin resminya. Nih ada nomornya di bawah ini. Dan guys, ternyata bukan hanya produknya aja yang ada di dalam eksklusif bundle set Twice. Nih ada satu lagi tuh, penasaran kan? Tara, ada surat cinta nih dari Scarlett Whitening X Twice. Ya kita lihat ya di dalamnya ada apa. Aku ngefans banget sama yang namanya Twice tuh. Cara ini ada photocard ya. Kemudian ada letter nih buat semua Scarlett, sahabat Scarlett tuh. Ini love dari Twice. So sweet banget. Dan ini tuh ada postcardnya. Wah keren banget deh. Pokoknya guys, tunggu apa lagi buat kalian yang mau cantik, yang mau glowing, yang mau awet muda, langsung aja pesen eksklusif bundle set Twice. Dan kalian bisa langsung pesen, daripada nanti nggak kebagian, langsung aja ya cek tuh di Instagramnya @scarlett_whitening. Thank you Scarlett Whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Sebelah saya ini adalah request terbanyak ya. Karena ini adalah figur dari grandma yang energik, yang keren, yang cantik, yang dedicated sama anak, cucu, menantu. Ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Rita Amalia. Yeay. Masya Allah, terlalu banyak itu. Aku baru pertama kali ketemu dan aku dapat nomor teleponnya dari menantu tercinta Raffi Ahmad. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Gimana Vena, gimana? Aduh cantik banget ya. Aduh Masya Allah, jangan gitu dong, saya jadi keringetan nih. Enggak, gigi banget tapi versi tua gitu. Ngomong aja. Bukan, maksudnya bisa plek-ketiplek gitu ya? Masa sih? Kalau si adiknya Gigi rada dewasa ya dia ya mukanya. Agak beda, mungkin kayak papahnya ya. Kalau ini nih Gigi bener. Jadi aku kayak ngeliat. Tapi enggak loh, tapi ada sebagian orang tuh kayaknya adiknya tuh kayaknya mirip aku katanya. Kalau Gigi itu menado banget gitu, mirip keluarga papanya. Oh gitu.
Masa sih? Iya. Tapi nggak tahu deh. Ya. Baru soalnya kali ya. Kalau lama-lama udah lihat papanya juga mungkin. Iya. Tapi kayaknya sih ya maksudnya ada perpaduan lah. Tapi ini figur kayaknya, sorry ya Mbak, dulu kan Mbak lumayan lama ya single mom ya Mbak ya. 20 tahun. Aku baru menjelang 9 tahun. Saya banyak harus belajar. Mbak gimana sih Mbak? Single mom 20 tahun tuh piye rasanya tuh gimana Mbak? Dinikmatin aja kalau aku, karena kan gini, ketika papanya meninggalkan kita, aku mencoba untuk, tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh, jadi kayak burung dalam sangkar ceritanya dulu awalnya. Jadi begitu sudah pisah sama papanya, kebetulan mertuaku tuh baik banget. Jadi sebenarnya aku tuh pisah sama papanya itu tidak divorce, cuman pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama nggak mau dengar kata cerai ya. Oke, mama ngurus papanya, ngurus Dion, kamu ngurus anak-anak. Itu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuman begitu. Jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya kita nggak diurusin lagi dong. Otomatis aku harus kerja. Gitu. Nah itu awal-awalnya kerja itu aku awal-awalnya manajerin Niki Astria. Itu aku belajar kerjanya di situ. Itu tahun berapa Mbak? Asli tahun, tunggu anak-anak itu, tunggu Gigi 98. Pokoknya anak-anak kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Ya sekitar 98 Gigi itu 88, 98 ya, Gigi umur ya sekitar 98, 99 lah. Oke. Tonton gitu lah. Langsung kerja tuh ya? Langsung cari kerjaan. Cari kerjaan ya, manajerin yang teman-teman udah kenal dulu. Lu mau nggak gue urusin gitu aja awalnya. Sandy Nayoan tuh. Saya manajerin. Oh Sandy Nayoan ya? Kemana ya dia ya? Udah kemana ya? Halo Bang Sandy. Aku nyari-nyari juga nggak ketemu. Nomor teleponnya udah hilang semua. Aku manajerin Sandy sama Niki. Oh, dua awalnya. penyanyi itu. Sambil aku main sinetron. Oh main sinetron juga? Iya dulu aku main Keluarga Cemara, Satu Kakak 7 Orang kan sama Sandy semuanya bareng-bareng gitu loh. Itu awalnya. Jadi main, udah ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah. Karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarganya. Jadi papanya. benar-benar the real single mom ya, Yes, single fighter ya. ya. Harus lah, bisa kita kan, bisa kan? Bisa kan? Tapi 20 tahunnya itu loh, kok lama banget ya, 2 dekade. Apa yang membuat kok jadi 20 tahun? Tapi akhirnya kan happy ending kan? Jadi gini, tahun-tahun pertama itu ya berasa sih, cuman karena kesibukan aku kan demen sama anak-anak juga ya. Jadi aku tuh ada ponakanku tak ambil, maksudnya bukan tak ambil, aku pinjam misalnya sampai 3 tahun dari baby gitu-gitu. Aku Itu kerja. pinjamnya 3 tahun ya? Iya, sebenarnya nggak boleh, cuman kan mau diambil aku yang marah duluan. Jadi ponakan-ponakan aja, jadi anak adikku gitu. Jadi kesibukan aku tuh mencurahkan kasih sayang ke baby. Justru dari baby semuanya. Oh gitu, Iya, sampai dia iya. balita tuh yang ngurusin, Iya. mandiin. Iya, aku Gigi Caca nggak pakai suster loh sama sekali. Allah. Terus Jadi gimana caranya kerja? Iya, ngurusin. karena aku bikin kantor, jadi abis aku selesai sinetron udah nggak ada, maksudnya aku udah nggak mungkin, udahlah nggak capek ya kan, pulang pagi aku harus nganter anak-anak sekolah, terus kalau weekend anak-anak harus ikut. Dulu kan di Sukabumi, Keluarga Cemara syutingnya. Oh, iya, Jadi benar. mondar-mandir, aku pagi pulang kadang-kadang jam 12 ke atas, nanti jam 5 harus bangun ngurusin anak-anak mau sekolah, mandiin, nguncir rambut. Anakku tuh semuanya dulu panjang-panjang, Fen, kalau tahu. Ngeramasinnya pegel ya? Iya, jadi aku pikir udah capek ya. Akhirnya aku bilang, kebetulan pas season abis Keluarga Cemara itu, kru-krunya pada nganggur nih ceritanya. Bikin sendiri dong PH katanya gitu. Itu awal mula. Frame Bridge. Yes, ya itu. Jadi kita belum. Itu aku ngesup dulu. Jadi kita misalnya ngesup ke pokoknya TV. bikin FTV, bukan ke TV, ke PH. Aku belum ada PH dulu. Jadi bikinnya, jadi aku punya kru, punya alat, punya alat, punya kru, pokoknya itu kita ngesup. Jadi misalnya dari PHA dapat kerjaan, kita yang ngerjain. Oh ya Allah. Awalnya begitu. Bener-bener dari nol ya? Dari nol. Alat satu itu juga nyicil. Aku bener-bener dari nol. Beli kamera satu, beli mesin editing satu. Jadi aku bikin kantornya di sebelah rumah. Bukan di rumah, di dalam rumah, tapi sebelahnya tak pakai buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai di ruang tamu. Jadi mereka kan krunya dari Sukabumi ya. Jadi mereka tak tampung di situ aja. Jadi kita anak Gigi Caca tahu lah itu. Jadi ini bener-bener Bener. orang nyangka kayaknya nih
tiba-tiba no. kaya raya tuh berarti mungkin dari kakeknya, Gigi enggak sama sekali. Itu udah keringat asin gitu. Nol dari keluarga pokoknya nggak ada. Nol dari nol. Jadi usahanya begitu bener-bener itu. Jadi memang ditinggalin rumah satu itu, kita tinggal rumah itu bekas mertua aku. Nah itu tak pakai buat tempat tinggal, tak pakai buat kantor. Wow. Itu. Jadi apa key of success-nya tiba-tiba bisa menjadi PH Framebridge kan, siapa yang nggak tahu? Amin, ya, Masya Allah. Iya. Kan? Jadi kalau aku pikir, aku kan awalnya ngesup ya. Terus udah gitu. Kayaknya kok gue udah bisa bikin sendiri nih. Jadi sempat di sini aku ngesup ke Cinemark tuh, ke Pak Leo tuh awalnya. Terus lama-lama kayaknya nih gue harus bikin sendiri gitu loh. Mencoba untuk bikin sendiri, makanya jadi Framebridge. Kebetulan kolaborasi sama Pak Sentot. Kalau aku kan bukan dari kreatif tuh enggak lah sama sekali, aku enggak. Jadi manajemennya aku yang pegang. Jadi aku bikin, kita bikin yuk gitu. Jadi ada bagiannya sendiri ya. Yes, kalau Pak Sentot kan tahulah dia kreatif kan. Ya. Terus kita jualan ke TV-nya juga kayak pengemis. Masa iya, jadi kita bikin pilot. Ini kita nggak bisa kesini nggak bisa. Itu tahun Framebridge 2000 berapa ya? Claire, 2000 berapa sih Framebridge? Sekitar 2000 berapa gitu. Nah, sebelum itu kan kita ngesup makanya, tapi kan jadi orang udah tahu gitu loh. Jadi akhirnya tiba-tiba sinetron apa yang tiba-tiba langsung melejit? Pertama kali Framebridge itu Rumah Kardus. Jadi itu asli, itu kayak ajaib banget. Kita belum siap apa-apa tapi udah bikin pilot kan. Kita ngebluff aja. Akhirnya SCTV kita present ke SCTV, SCTV kayak suka, terus bisa nggak 2 minggu lagi? Padahal kita tuh belum tentu bisa, tapi karena aku pikir bisa langsung gitu. Wah, itu kalang kabut kita. Wow, jadi itu benar-benar ajaib banget ya. Jadi emang dari rezekinya ya, rezekinya memang udah gitu. Nah, kalau 20 tahun itu emang karena fokus kerja, akhirnya emang nggak pengen cari lagi apa gimana? Sepertinya fokus kerja, satu, kedua. Kalau aku dulu tuh mikir gini, kalau aku punya pasangan, pasti kita cabang ya, berbagi kerja. Belum tentu ya, kita kan nggak tahu namanya rezeki ya. Terus anak-anak bisa cocok atau tidak. Betul. Nah, karena kebiasaan aku itu sama anak-anak dari mereka bayi sampai mau menikah itu kita tidurnya sama-sama terus. Ya ampun, jadi bonding banget ya? Iya. Jadi mereka mau menikah berpisah. Pisah sekolah tapi itu Skype, zaman dulu Skype itu 24 jam. Si Gigi itu nggak bisa pisah sebenarnya. Jadi dia maunya hidup. Jadi dia lagi tidur juga, dia bisa pas bangun ngelihat mamanya gitu. Zaman dulu begitu. Jadi kalaupun lagi dikumpul di Jakarta ya kita tidurnya ya bertiga. Jadi mereka ini benar-benar anak-anak yang tahu banget ya situasi. Tahu, mereka sangat tahu. Akhirnya tuh anak 2 baik-baik banget ya. Masya Allah, alhamdulillah. Banget, apalagi Gigi tuh followernya luar biasa loh. Itu didikannya gimana sih? Itu yang aku pengen tahu. Enggak sih, kalau aku sih cuman kalau kita mau dihargai orang, kita harus menghargai orang. Itu aja sih satu, dan kita harus tetap bersyukur apapun yang dikasih. Kalau misalnya kayak menikah gitu ya, kamu janjinya sama Allah, bukan sama manusia. Jadi apapun yang terjadi, kalau kamu berjanji sama Allah ya kamu gimana caranya kamu tetap harus ini gitu loh. Jadi ini banget ya, apa namanya, aku baru tahu loh kalau Mama Rita tuh memang bener-bener pejuang ya. Ya enggak lah. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mendapatkan suami yang proper, kemudian anak-anak dapat mantu yang wow, ini mantunya sultan loh. Amin, guys. ya Allah. Itu adalah mungkin hadiah dari Allah. Itu yang julukin sebenarnya kan orang, bukan dari mereka. Mereka juga sebenarnya seperti manusia biasa kok mereka. Karena kan mereka, si Raffi itu kan pekerja. Dan aku alhamdulillah si Gigi sama Raffi ini dulu tuh Gigi nih, aku kasih contoh. Mah, pengen beli tas dong. Ya udah, kalau mau beli ya kamu harus kerja. Kamu mau nggak main FTV? Nggak mau gini-gini, ya udah nggak usah. Itu jadi dia ABG tuh. Iya, SMA. Jadi dia itu, jadi mereka itu tidak semena-mena minta dibeliin terus dibeliin, sama aku nggak. Dua-duanya begitu. Jadi kalau mereka pengen sesuatu ya harus kerja dulu. Nggak bisa enak main minta aja. Jadi dia mau nggak? Perannya ini nggak mau lah, perannya jangan begitulah misalnya, cariin gitu, baru mau, ya udah beli gitu. Dan aku memang sering lihat sih kalau di credit title itu ada tulisan produser Nagita Slavina, co-producer. Co-producer itu. Kok
anak bisa dilibatin tuh gimana ceritanya? Jadi co-producer kan nggak gampang loh kerjaannya. Karena dia itu kan jadi kalau bisa biar dia ikut di situ supaya kita ngasih honornya nggak terlalu gede. Karena kan kamu bagian dari sini. Oh gitu. Oh dia main juga. Iya. Oh ya makanya. Ini pintar juga ya mamanya ya. Jadi Gigi main sinetron cuma di tempat aku sama ada pernah di Rapi sekali. Tapi karena kan aku tahu di dunia kayak gitu seperti apa. Jadi ya memang mendingan ya main di tempat kita sendiri gitu. Keren ya guys. Ini mama-mama open minded ya. Jadi dia mau ngerekrut anak dengan catatan anaknya juga harus bisa ngatur budget. Iya, iya dong. Tapi juga ada kerjaan lain selain jadi pemain, dan itu kayaknya melatih leadership juga ya. Iya, jadi jangan gini. Nah makanya tapi waktu sama Raffi dia itu kan orangnya nggak mau diekspos. Si Gigi itu orangnya sangat tertutup sebenarnya ya. Nah ini syukur alhamdulillah si Raffi tuh gemblengnya bagus banget. Gitu. Jadi akhirnya dia mau gitu loh. Dia tuh orangnya santai banget kan. Nah sekarang dia jadi maksudnya survive, dia mau gitu loh. Ya leletnya sih katanya sih masih. Tapi nggak lelet waktu kemarin aku jadi bintang tamunya Janji Raffi. Gimana sih suka dukanya menjadi seorang Vena Melinda sampai sekarang? Kayaknya lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kayaknya dengan berita-berita apapun seorang Vena Melinda wah dulu kan kalau beritanya pasti heboh Vena Melinda. Masak oke. Ya masak bener, dia kan sempat sekolah di London masak. Oh dia mah suka masak ya? Dia suka masak dari kecil. Jadi ini nih yang perlu dibagi nih Mama Rita, bahwa sebagai single mom ini pasti kita harus strong dong. Yes. Kalau enggak kan tuh anak pada fragile ya gitu. Berarti 20 tahun nih emang Mama Rita emang udah siap ya jadi single mom. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak komit ya. Aku mau cerai tapi habis itu nangis sana nangis sini terus. Ya awalnya pasti nangis lah. Oh, gitu. Pasti awalnya nangis dan pasti ngerasa, duh gue tuh nggak biasa. Aku kan nggak biasa kerja masalahnya. Terus gue dapet uang dari mana untuk nyekolahin anak? Dan aku tuh ngerasanya gini dulu ya, maaf banget kalau yang ngerasa ya. Ngerasa agak dikecilin sama keluarga papanya kan. Maksudnya ya gue harus bisa nyekolahin anak yang tinggi supaya gue bisa dihargai orang, dihormatin orang. Tapi bukan dengan begini. Itu trigger berarti. Yes, itu aku gimana caranya memacu diri sendiri. Tetap anak gue tuh harus sekolah tinggi-tinggi. Itu nomor satu aku bilang sama anak-anak, kamu mau ngapain aja boleh, tapi sekolah kamu nggak boleh. Sekolah itu sampai kapanpun akan kepake. Kamu jadi bintang sinetron, bintang FTV itu sementara. Itu yang terjadi. Mereka dari SMP udah bisa nyari uang sih anak-anak itu. Iya. Jadi nih ya, penting juga nih ya buat viewers ya, buat emak-emak yang lagi nonton Vena Melinda Channel, karena kebanyakan yang nonton nih ibu-ibu. Oke. Aku sudah lihat analitiknya. Mereka senang banget tentang key of success ibu tunggal, kemudian orang-orang yang sukses bisnis. Sebelum aku buka Q&A ya, karena aku tadi pagi buka open Q&A, banyak sekali yang ngefans sama Mama Rita. Amin. Jadi dianggap Mama Rita itu benar-benar figur nenek yang funky karena masih nyetir sendiri kalau di vlognya ya. Oh ternyata backgroundnya adalah memang orangnya mandiri banget ya. Tapi ada nggak selama 20 tahun yang merasa titik terendah? Biasanya selama 20 tahun kok gue nggak dapet pendamping nih atau apa? Aku justru nggak mikirin itu sama sekali loh, sama sekali tidak. Jadi aku tuh gini, aku lebih mikirin hati anak-anak. Oh beneran? Bener, itu bener. Nggak takut tiba-tiba anak gue nanti kalau nikah lagi terus gue siapa yang ngurusin? Nah itu detik terakhir waktu adiknya Gigi mau menikah. Jadi baru. waktu ada anak-anak si Gigi menikah aja aku nggak mikirin. Si Caca itu pernah ngomong sama aku waktu Gigi mau menikah, Mama, ini bagi gue udah mau menikah. Mama nggak kepengen ada pendamping. Waktu itu belum ada ya si. Iya. Jadi nggak kepengen ada pendamping gitu. Enggak, Mama ngapain, kan Mama punya anak-anak. Anak-anak Mama itu kan punya kehidupan masing-masing nantinya, gitu kan. Kok berarti kamu nggak mau ngurus Mama? Ya, biasa kan, gitu kan? Ya, kita masih orang tua gitu. Udah pokoknya sampai ini. Kebetulan Caca itu kan sekolah ya. Ya dia sekolah kan. Terus ya nggak bisa begitu, mau ngajarin saya sampai 2 minggu lu nggak aja ngomong. Berarti kamu nggak mau ngurusin mama kamu ya, bla 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 gitu sampai marah. Tapi detik terakhir Caca mau menikah, itu keputusan itu tuh mendadak aja buat aku. Oh iya ya, ntar gue sendiri anak gue mau menikah.
ya udah deh gitu loh. Jadi nggak sampai mikir panjang itu sama sekali nggak. Karena aku tuh pikirannya nanti iya kalau ada suami nanti cocok nggak sama anak, kak ini enggak nanti ada apa. Pokoknya waktu kita apalagi juga anak perempuan. Ya, waktu kita juga kan harus ngurus suami, terus gue ngurus anaknya gimana gitu. Jadi ini bener-bener setelah Caca kasih warning ya, baru kepikir dan alhamdulillah pas juga ada jodohnya datang di saat itu. Yes. Jadi 20 tahun ini bener-bener pacaran juga enggak gitu? Enggak. Yang bener ya jadi gini, kalau aku ada yang ngerasa gini, kalau ada yang ngerasa maksudnya suka atau apa kan, kalau selagi dia tidak bicara sama aku gitu loh, ya udah biarin aja. Tapi kalau udah gue suka sama lu atau apa kayak, oh gue menjauh gitu loh, jangan terlalu dekat. Jadi nggak ngasih harapan. Tuh guys, keren ya. Itulah ibu. Ibu itu bisa bertahan 2 dekade. Itu nggak ada baperan, nggak ada ya. Berarti aku yang baperan. Aku baperan sama anak-anak. Oh, jadi kalau anak-anak lupa nelpon ya. baper. Oh itu. Oh ya aku juga kalau gitu. Kalau dulu ingat aku bilang, kamu dibeliin telepon sama siapa? Sama mama. Jadi kamu dibeliin telepon sama mama, tapi kamu nggak mau. Mama beliin telepon kamu supaya kamu bisa ngubungin mama kan gitu. Iya. Mama itu nggak ikhlas ya, biasa lah sama anak-anak. Jadi ini tapi berasa banget sih aku kehilangan anak-anak tuh karena sempat kan si Gigi sama Raffi 2 tahun tinggal sama aku kan. Oh, supaya ada gradasi, nggak langsung set hilang gitu ya. Iya. Oh, jadi karena aduh, untung ya Raffi tuh juga ini ya menantu yang baik ya, mengerti ya. Jadi waktu memilih Raffi atau yang siapa gitu ada fit and proper testnya kah? Nah sebenarnya Raffi itu kenal sama aku itu udah lama, Ven. Jadi udah tahu. Jadi dia waktu pertama dia main di aku itu dia tuh baru mulai main ya, main awal di FTV, karir di tempat aku main serial, main FTV. Jadi kenal sama Gigi juga sebenarnya udah lama. Jadi aku sangat tahu Raffi itu selalu kalau ngomongin pacarnya sama aku, putus sama aku, ngomong putus. Tonton udah ngelendot udah kayak anak, jadi udah tahu. Nah, aku tuh nggak kepikiran kalau dia yang mau jadi. Jadi begitu awalnya aku tuh ngasih kesempatan sama Gigi tuh lagi putus sama pacarnya dan dia tuh shock banget, dan ini kayak pacarnya yang terakhir Gigi itu kayak dia tuh kayak bener-bener shock gitu loh. Jadi dia tuh kayak menutup gitu loh. Jadi belum move on. Terus kebetulan Raffi itu datang lah, biasa dia datang mau silaturahmi aja karena ingat nggak waktu abis dia kena kasus, terus tiba-tiba dia keluar langsung ke aku, dia bilang aku udah bebas gitu loh. Nah itu awalnya, nah aku pikir dan dia pokoknya ya maksudnya aku pikir Gigi biar move on, jalanlah kamu, nggak usah pacaran gitu loh. Ternyata ya Tuhan menghendaki begitu. Itu udah jalannya Tuhan banget ya. Jadi benar aku bilang ya guys, kalau kita sabar itu jodoh datang tepat waktunya. Anak udah pada beres semua ya kan, udah pada gede, menemukan jodohnya. Nah itu berarti aku berapa tahun lagi ya? Ya enggak kan, nggak perlu begitu. Enggak. Oh iya. Nih ada pertanyaan nih ya, dari Gisela Mareta. Mau tanya dong Mama Rita, gimana caranya bisa akur dan kompak sama besan? Tuh. Ya kalau kita nggak ada, pokoknya kalau aku sih ngerasanya nggak ada rasa ini ya. Kalau sama besan ya kita ngerasa ya itu keluarga gitu. Jadi kan ada sih denger ada yang iri-irian kalau lebih diperhatiin, lebih diiniin. Buang jauh-jauh, itu kan rezeki udah diatur gitu loh. Mereka juga pokoknya kalau besanku tuh mah enak soalnya. Oh gitu ya. Iya. Kayak yin and yang, dia tuh lembut, aku tuh bawel gitu iya, loh. Mama Ami kayaknya slow banget, dia lembut gitu loh, baik gitu loh. Anaknya Cumpalita. Iya. Ini balik. Kok bisa gitu ya guys? Tapi cocok banget ya. Kalau sama besan yang satu lagi? Sama, besanku juga lembut gitu. Yang bawel itu cuma aku. Jadi ini kalau mau suasana ceria, undanglah Mama Rita ya. Langsung tuh semua ice breaking ya. Oh jadi intinya Mama Rita nggak pernah demanding juga ya? Nggak. Sebagai mother in law tuh nggak pernah? Nggak, jadi ya kayak saudara aja. Aku bikin kayak teman dan saudara. Jadi kita nggak beban buat kita harus jaim atau apa, enggak. Nah, sama sekali nggak ada. Tuh bisa ya ibu-ibu yang di rumah, jangan menuntut menantu anak harus bagaimana tuh nggak ada. Iya. Kalau aku selalu ngajarin anak-anakku gini. Kalau anak saya perempuan, kamu punya suami, ada masalah kamu tanya sama keluarga. Jadi kamu ngobrolnya sama keluarga suami kamu, jangan pernah kamu ngobrol sama kita. Begitu juga sebaliknya, supaya karena biar gimana pun, dan aku bilang
orang tua kamu punya orang tua dua sekarang. Aku Iya, jadi selalu gitu. Ke orang tua kamu bikin salah. Kalau aku ya nih ya, ke orang tua kamu pasti orang tua kamu akan memaafkan. Betul. Kalau mertua kita belum tentu. Jadi kamu harus lebih, maksudnya bukan lebih ya, maksudnya kamu harus hati-hati. Sama-sama ibu soalnya. Tapi jaga perasaannya. ya kalau ibu sendiri nggak mungkin tidak memaafkan. Tapi kalau mertua itu kita nggak tahu ya kita maaf tapi dalam hatinya kita nggak tahu ya, makanya harus hati-hati gitu loh. Itu sama aja, dosanya sama aja. Aku selalu ngajarin anak-anak gitu. Jadi ke mertua tuh harus lebih hati-hati, jangan bikin salah. Wow, keren ya. Meskipun mungkin Mama Rita in the past itu ada hal yang mungkin nggak smooth tuh dalam perkawinan, tapi tetap harus untuk anak bijak ya. Sampai meninggal mertua aku baik sama mereka. Baik. Jadi mertua aku cuma ngomong gini kan, makanya aku bilang, ya udah mama ngurus Dion, namanya Dion kan papanya Gigi, kamu ngurus anak-anak. Itu yang terjadi. Tapi itu artinya dalam ya? Iya, jadi nggak boleh ada kata cerai. Jadi aku tuh pisah sama papanya Gigi karena mau menikah. Oh, baru itu? Baru aku urus. Papernya baru? Yes. Baru denger loh. Iya, kok benar. bisa ya gitu? Jadi kita pisah doang. Itu Ya benar. Ampun. Karena kan nggak mungkin dong. Kalau di Muslim kan 3 bulan udah, tapi kan kita nggak bisa begitu juga gitu loh. Sementara ya mungkin dia karena memang udah balik. Karena jadi itu balik. Juga yang selalu dinasehati sama Gigi, sama adiknya Gigi ya, bahwa Caca ya, bahwa kalau kita omongan kita ke mertua tuh harus lebih behave banget. Yes. Jadi Mama Rita menjaga sampai 20 tahun baru ngurus ya. Karena mau nikah ya. Aduh ya Allah, hari gini itulah namanya bisnis woman. Mulutmu adalah ya kan komitmen, itu harus dijaga ya. Jadi itu juga yang membuat Framebridge sukses. Masih ada nggak sih kan Framebridge masih ada? Kan? Framebridge masih ada, tapi kita udah apa sih vakum 2 tahun ini karena pandemi. Tapi nanti akan kepengennya begitu lagi. Boleh dong aku ditawar. Boleh dengan senang hati. Soalnya kan takut ya. Kalau syuting waktu itu kan awal-awal kan serem. Masih ngeri ya. Sekarang kan udah ada PCR ya, ada swab ya. Nah nih ada lagi. Namanya dari Ferry Ramadhani 14. Kenapa suami Mbak Rita tidak pernah muncul dan disembunyikan? Kok disembunyikan sih? Gimana nih Mama Rita? Kok kesannya nggak? Kan biasanya kan kalau baru married itu kan wah di Instagram foto-foto mesra. Kayak Mama Rita fotonya sama anak cucu ya? Iya. Gimana sih tuh Mam? Nggak ada komen. No comment. Oh emang itu kesepakatannya begitu. No comment. Ya. Oh no comment. Tuh no comment ya. Nah nih, wah ini banyak banget nih. Dari Juragan_Dower. Saya mau tanya rahasia sukses beliau di dunia bisnis. Kalau kita dari kalangan bisnis, misalkan dari nol modalnya seadanya itu gimana? Mungkin bisa di-share supaya jadi pebisnis yang sukses. Kalau saya jadi kalau dibilang sukses, alhamdulillah. Yeah. Jadi ya kita kerja pakai hati, passion ya. Iya. Terus nggak ngoyo. Kalau saya ya rezeki itu kan kalau saya ngerasanya rezeki udah diatur. Nah ini lagi nih. Kalau kita usaha dapatnya A, kalau kita berdoa dapatnya B. Tapi kalau kita usaha sama berdoa dapatnya C. Kita milih yang mana? Dan semuanya udah ada garisnya. Iya, berdoa dan usaha. Tapi kalau memang kita belum dikasih rezeki ya itu memang garis tangannya nggak ada. Kalau saya mah gitu aja sih. Udah ikhlas. Iya, ikhlas ya kita mengerjakan sesuatu dengan hati. Kalau kita cuman maaf ya banyak sih kerjaan tapi kita kayak nyikut orang kiri kanan ya nggak berkah. Caranya berbisnis juga iya itu nggak akan langgeng ya nggak akan langgeng ya dapat sekali dapat ya habis itu selesai juga kita nggak dapat apa-apa juga. Kalau saya ngerasanya abis dengan seni unik kita dapat gede nih sekali terjang tapi kita nyikut kiri kanan atau maaf ya bohong atau apa gitu. Habis itu ya uangnya juga selesai aja nggak berkah buat kita gitu. Tuh simple banget ya. Tapi mungkin dari segi biaya kali mungkin dia kan orang yang nggak punya ini. Nah bikin gini tahu maksudnya modalan. Nol ya. Jadi dari nol. Jadi saya awalnya itu saya pikir wah gue bikin PH nih harus sewa alat, sewa ini. Mending uang sewanya itu gue buat beli alat. Jadi kita pinjam uang di bank nih misalnya, terus kita nyicil. Nyicilnya itu kan kita anggap sewa. Jadi saya tetap kita punya alat, nyewa tetap. Kalau saya awalnya gitu.
Oke. Jadi nggak melulu. Jadi alat nih misalnya satu episode atau berapa misalnya berapa 5 juta atau 10 juta. Mendingan kita pinjem bank, uang sewanya kita buat bayarin bulanannya. Iya ya. Dan kita punya, Cicilannya, ya. yes. Daripada nih Fenomena Channel masih nyewa alatnya. Oh jadi begitu ya pola pikirnya. Jadi kita, nah itu ilmu. Emang Mama sekolah ini ya, Mam ya, sekolah manajemen atau memang learning akuntansi? Enggak. Oh akuntansi, pantesan. Iya. Jadi perhitungannya detail ya. Dan sampai sekarang apa ke depannya nih kan Framebridge ya? Apa ada bisnis lain? Kayaknya ada catering kalau nggak salah. Udah enggak. Oh udah enggak jadi, juga. Jadi yang catering yang untuk kayak aplikasi sebenarnya udah enggak. Jadi aku cuman sekarang mau coba untuk Framebridge mulai lagi ya, ngevlog lah sambil sama cucu. Oh, jadi benar-benar judulnya menikmati hidup. Yes. Bener ya. Yeah. Karena kayaknya semua sudah tercapai sekarang. Amin. Yang paling penting bagi seorang ibu ngeliat anaknya happy. Yeah. Apalagi Gigi sudah mau punya anak kedua. Lucunya. Laki-laki ya? Iya. Oh, Insya Allah. Kayak aku ya. Laki-laki, adanya cewek-cewek. Oh iya, jadi 4 ya. Lengkap ya. Oke, ini ada lagi nih, Mama. Dari Jesial Maida, tolong tanyain Mama Vena ke Mama Rita, antara AA Rafathar sama Kakak Caca yang paling disayang yang mana? Kok kelihatannya Mama Rita lebih ke Kak Caca? Ini maksudnya anaknya Caca kali ya. Anaknya Caca kali. Semua kalau aku mah semuanya sama ya. Sama semua, cuman mungkin kesininya waktunya banyak sama anak-anaknya Caca. Mereka lihat dari Instagram. Ya mungkin karena si Rafathar kesibukan dia udah SD, jadi kesibukannya ya, jadi kan susah ya. Kalau Ansara itu kan masih TK ya, masih playgroup, dia kan baru 3 tahun, jadi waktunya lebih banyak. Jadi kalau Rafathar waktunya tuh ada les, ada kursus, ada ini agak repot. Belum jadi bintang iklan. Yes, jadi memang waktunya banyak ke anaknya Caca. Tapi sayangnya sama semuanya. Tuh kan ada banyak yang memuji. Dari Farfarika 28, Mama Rita makin awet muda dan cantik. Masya Allah. Rahasianya apa? Tuh pada nanya. Rasanya ikhlas. Ikhlas ya. Seikhlas apa sih? Ikhlas dan bersyukur. Oh gitu. Yes. Berarti ini nggak pernah ada masalah yang membuat Mama Rita tuh kayak deep down tuh nggak pernah ya? Apa ya semua? Pasti ada. Tapi kan kalau aku sih gini, harus dikeluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Ngeluarin ya kita sama teman terdekat atau apa ya kita sharing. Abis itu ya udah, kalau dipendem memang iyalah pasti. Oh jadi Mama Rita ekspresif ya? Ya langsung. Oke, jadi itu yang membuat kayaknya apa? Ya haruslah. Jadi kalau orang dipendem kan jadi ya ada kalanya waktunya. Aduh kalau udah kayaknya gue nggak bisa cerita, botak pasti mukanya. Tapi aku jadi penasaran gini loh. Biasanya jadi single mom 20 tahun kan yang namanya permasalahan itu kan luar biasa. Belum nanti pandangan orang. Nah itu gimana Mama Rita? Enggak sih, kayaknya sih. Enggak sih. Gimana tuh? Bisa mengovercome bahwa image kita akan tetap baik-baik aja. Itu gimana? Karena kan kita ada kegiatan, ada pekerjaan, dan kita apa sih? Ya aku perginya sama anak-anak terus, dan itu pasti kemanapun huyung ke sana sama anak-anak, huyung sama anak-anak. Jadi itu juga salah satu yang bisa meng-cut omongan orang. Yes. Tuh kan. Jadi intinya jadi single mom tuh keren ya. Dan aku orangnya nggak bergaul yang ngumpul nongkrong gitu, nggak sama sekali. Jadi aku orang rumahan, hidup aku ya kerja dan kerja dan untuk anak-anak. Wow. Sebetulnya ini bisa jadi contoh ya guys, bahwa kita kalau nyari jodoh nggak perlu repot-repot, toh jodoh tepat pada waktu. Datang sendiri. Bayangin biasanya ya orang 20 tahun, gila lo gue udah 20 tahun, wah ini tanda-tanda gue nggak laku tuh nggak ada justru, ya. Aku kan anak-anak justru ngomong, Mama ada gini-gini, enggak lah Mama nggak mau, emang anak-anak saya nggak bisa ngurus itu, saya sampai berantem beneran itu. Jadi itu permasalahan semua orangnya. Nah guys, ngobrol sama Mama Rita tadi, karena tadi break sebentar ya, ada azan ya. Aku tuh amazed dan termasuk kagum loh aku. Masya Allah, jangan ngomong gitu. Enggak benar. Aku orangnya gak suka basa-basi ya guys. Maksudnya gini, aku gak heran kenapa Nagita itu bisa menjadi karakter seorang istri dan seorang ibu yang tough. Karena dia tumbuh dan besar dari tangan seorang ibu yang benar-benar dedicated. Ternyata ini no babysitter ya guys. No. Hebat.
Makanya nih otot-ototnya terlatih ya. Ah, ini ada otot terlatih. Tuh, jadi kita mandi, Masak, iya bener. Aku nganter sekolah Iya. pagi. Karena waktu itu ada supir sih, tapi dia datangnya siang. Jadi tetap pagi abis kita beresin mandiin gini ngasih makan, dan aku tetap sempat masak buat bekal mereka. Aku nggak pernah ngasih jajan anakku loh sampai kelas 5 SD. Aku bikinin dari rumah, dan dia Gigi Caca itu nggak tahu duit sampai kelas 5 SD. Jadi dia makan bekal, sekali-sekali dia minta bekal, pernah tuh minta uang jajan, dibelinya apa? Ayam yang kecil-kecil warna-warni, terus keong yang gitu. Jadi dia nggak pernah jajan di sekolah. Berarti masakan Mama Rita enak ya? Ya menurut anak-anak begitu. Menurut anak-anak itu Kalau nggak enak nggak dimakan dong. Ya karena dia terbiasa, pasti buat mereka enak lah buat anak-anak gitu. Jadi memang gitu. Jadi semuanya itu nggak pakai siapa-siapa. Ada pembantu sih ada. Tapi pasti puas ya? Oh puas banget. Rasanya begitu ngeliat sekarang Gigi menjadi seorang ibu akan dari 2 orang anak. Ternyata itu adalah hasil jerih payah Mama Rita dari nol. Itu rasa kepuasannya gimana tuh? Ya puas banget. Tapi maksud aku tuh, kalau aku sih dulu berpikirnya gini. Dulu tuh sama papanya suka berantem gitu loh. Sampai kapan sih tidur sama anak-anak terus? Saya bilang nanti anak-anak udah gede kan kita udah nggak bisa tidur sama anak-anak. Kita udah nggak bisa peluk-peluk. Pikiran gitu sebenarnya juga salah sih sebenarnya. Jadi anak-anak, tapi alhamdulillah anak-anak gak mandiri, tapi alhamdulillah itu kok bisa mereka mandiri. Aku tuh surprise sama Gigi sama Caca. Begitu setelah nikah kok bisa ya. Kalau Australia mah enggak ada. juga gimana? Kalau udah cucian banyak mah kesini. Beneran. Jadi mamanya suruh Itu nyuci. rumah kayak ya Allah, ya itu sama sana tukang cuci, tukang setrika, tukang beres-beres. Bukan senang-senang. Oh, jadi itu belum mandiri? Belum. Setelah Nah, menikah, aku surprise-nya setelah menikah. Aku takutnya ya Allah nih bisa nggak ngurus suaminya gitu. Ternyata bisa. Apa kira-kira yang membuat mereka sak-dek sak-nyek switch gitu? Karena aku rada bawel ya, masih pacaran aja nih kadang-kadang. Aku kan suka kalau misalnya ada pacarnya itu, karena aku sendiri ya di rumah kadang-kadang. Kalau weekend nginep sini dong rame-rame gitu loh. Jadi suka nginep, jadi kita tahu gitu loh. Aku tuh pengen tahu karakter ini laki-laki seperti apa gitu Jadi loh. pacarnya boleh nginep kan? Boleh. Yang penting Sama aku. diawasin. Oh ya kan ada aku di rumah. Oke, Tidurnya kan anak-anak sama aku. Oh iya bener ya. Jadi mereka nggak tidur, nggak punya kamar, tapi mereka nggak tidur sendiri. Jadi mau ngapain gitu loh. Dan kita ngelihat kalau kita lebih dekat, aku biasanya sebelum nikahin anak-anak calonnya aku bawa jalan ke mana gitu traveling, kita tahu nih karakter seperti apa ini laki-laki gitu loh. Nah, kenapa aku bilang selalu ngonyong, misalnya pas bangun tidur itu kayak kasih minum kayak gitu loh, tawarin makan kayak bikinin sarapan. Nah itu selalu saya ajak, mungkin akhirnya terbiasa mungkin. Keren ya. Jadi Mama Rita tuh punya 1001 cara ya untuk fit and proper test, untuk ngurus anak. Wah ini emang, tapi emang gitu ya Mbak. Kalau kita jadi single mom tuh kayaknya ilmu Ya, apa harus. itu ada ya. Langsung bisa sendiri kita mikir sendiri. Iya, karena kan kita udah nggak tergantung. Makanya saya ngajarin Gigi, Caca, Mama nggak kepengen apa-apa, yang penting kamu sekolahnya bener. Punya suami nanti punya gaji gede nggak apa-apa, kamu alhamdulillah. Tapi kalau kamu ada apa-apa, kamu punya keahlian, kamu punya kepintaran, kamu bisa kerja. Kita jangan tergantung sama laki-laki. Wow, itu yang selalu Itu harus, itu penting buat siapa aja. Ya guys ya. Jadi jangan terlena dong. Jangan. Mau itu suami kaya Sultan. atau apa, kayak keluarganya kaya. Kalau ada apa-apa kita juga tetap sendiri, belum tentu. Nah, tuh. kita harus punya pegangan. Perempuan itu harus mandiri. Iya. Nih, ada artikel, aku mau tanya aja. Raffi Ahmad ingin kasih nama putranya King Raja Sultan. Rita Amalia kasihan anaknya, kenapa sih, Mam? Terlalu berat. Udah king, udah raja, Ini udah sultan. ini beneran apa bercanda? Kan Raffi Ahmad suka bercanda. Iya, ya? bercanda. Oh, bercanda. Itu terlalu berat, terlalu berat. Kita nggak boleh juga kalau ya nama sih sebenarnya apa aja, tapi kalau udah memberatkan untuk anaknya nanti kasihan. Udah king, ya, raja, sultan pula. Aduh, lucu ya. Jadi kalau punya mertua kayak begini mah dijamin kagak ada drama ya, guys. Karena kayaknya semua omongan, tema semua paham ya. Kayaknya. Jadi, Mam, ini kan yang namanya Raffi Ahmad ini kan boleh dibilang apa ya? Ya sultan, ya sukses di Masya Allah. muda. Gimana caranya menjaga supaya perkawinan mereka itu tetap dalam koridor ya? Karena kan
banyak sekali berita-berita dan lain sebagainya. Tapi kayaknya tetap Mama Rita menanggapinya tetap mengayomi menantu anak tanpa membeda-bedakan. Itu gimana? Nggak, kalau aku pikir ya gini ya, apapun yang terjadi di rumah tangga, siapapun, mau kita ngomong itu nggak benar, ini nggak benar, tapi kalau mereka masih bersatu dan mereka saling pengertian, mereka saling keterbukaan, kita nggak bisa, orang tua nggak bisa ikut campur. Kalau aku sih, kalau mereka sudah memutuskan, ya jalanin. Lu mutusin untuk terima dia apa adanya, ya kamu jalanin. Karena selalu ngomong, pokoknya si Gigi nih, kalau aku tanya gimana Gi, kalau aku udah nggak kuat, aku akan cerita, aku akan ngomong sama mama. Jadi kita nggak perlu takut. Oh, jadi mama tuh bukan yang ada berita konfirmasi, bukan begitu? Enggak. Ada privacy. Ya. Kalau dia cerita, saya kasih tahu. Kalau dia nggak ngomong, nggak kepo. Nggak tuh, boleh. dengerin mami-mami itu yang membuat jadi masalah ya. Ya. Padahal anaknya nggak apa-apa. Iya. Tuanya yang sekarang ribet. kita yang udah ribut ternyata anaknya besar-besar juga kan. Iya, ngapain? bener, Kita jadi musuhan sama menantu ngapain? Benar. Gitu. Itu yang harus dijaga juga ya. Iya. Tuh, jadi mertua zaman sekarang ya, mendingan sibuk jadi apa kek daripada harus menyibukkan diri supaya kita nggak pengen tahu. Pokoknya tuh anak itu udah kita lepas, itu udah bukan tanggung jawab kita. Kita kalau dia bertanya kita jawab. Kalau dia enggak ya kita ngomong, kamu hati-hati ya. Udah itu aja cukup. Keren. Nanti gue juga gitu kalau Feral menikah, ya harus begitu, santai ya. Kalau enggak kita kepikiran, nanti ada orang gosip, iya mbak katanya si Rafiq gini, masa sih gitu aja. Oh gitu ya, orang jadi mental ya. Males gue ngomong sama Mama Rita, nggak ngaruh gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi sebetulnya Mam, dari kesimpulan ini semua, kok Mama Rita bisa jadi orang yang sans ya, santai apa semua itu didikan siapa sih Mam? Kalau kita mau Mamaku dulu begitu sama papaku. Oh gitu. Itu begitu, jadi enggak apa ya, karena saya dulu aku menikah sama papanya Gigi itu sebenarnya nggak disetujuin awalnya. Karena beda agama ya. Terus kebetulan akhirnya papanya mau ke Muslim, terus aku ada masalah sama papanya, aku juga nggak cerita sama orang tuaku. Dan mereka juga nggak mau cari tahu, cuman bilang padahal kadang-kadang itu diladenin dong, itu minum gini-gini, males gitu misalnya. Mereka tuh nggak ikut campur, padahal mungkin mereka udah tahu. Karena aku ngerasanya ya itu karena keputusanku sendiri dan karena mereka awalnya nggak disetujuin, tapi gue melakukan ya harus gue tanggung sendiri gitu loh. Kalau aku dulu gitu konsekuensinya ada. Nggak nangis-nangis gimana, enggak sama sekali. Mau kawin tapi begitu nggak enak, mama papa nggak ada gitu ya. Itu tuh guys, jadi itu mental ya Mbak ya. Tapi kayaknya related nggak sih Mbak, kalau orang yang memang pekerja itu biasa lebih konsekuen dalam menghadapi cobaan hidup. Iya dong, harus dong. Ya kalau kita udah mau menentukan hidup kita begini, ya kita harus konsekuen. Kalau aku sih ngerasanya gini, ya udah gue nggak mau mikirin lagi, bodo amat, gue akan jalan lurus ke depan, nggak usah kiri kanan gitu loh. Wow. Tuh guys ya, keren ya. Jadi sebenarnya hidup tuh simple banget. Simple. Tapi yang buat nggak simple kalau orang tidak punya mental yang kuat. Nah, mental yang kuat itu nggak datang instan ya. Itu didikan dari orang tua. Kayak pengalaman hidup. Iya. Jadi ini Gigi sabar ini nurun dari mana ya? Dari papanya atau dari mamanya? Jadi gini, kalau yang aku dengar dia itu kenapa begitu, ada yang ngorek dia ya. Jadi dia ngerasanya dia nggak mau hidupnya kayak waktu dia jadi anak, karena kan waktu dia jadi anak itu nggak ada sosok seorang ayah. Jadi aku sebagai ayah dan sebagai ibu, jadi kan kadang-kadang aku strict, kadang-kadang longgar. Jadi aku pikir gini, kadang-kadang ada yang marahin, nggak bisa, gue bisa harus jadi seperti ibu dan seperti bapak. Kalau gue terlalu keras, kalau keluarga utuh ibunya marah, dia bisa ngadu ke bapaknya. Kalau ini nanti ngadunya ke orang yang nggak bener, malah jadi rusak. Jadi saya nggak bisa terlalu keras gitu loh, karena dia juga harus bisa ngadu ke saya, ya keras iya, tapi dia nggak akan salah jalan. Kalau ngadu ke orang yang tepat, oke. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Wow. Gitu. Jadi intinya Mama Rita udah merasa cukup ya dengan mendampingi anak sampai fokus nggak menikah lagi, itu buahnya adalah seperti ini sekarang. Yes, moga-moga. Karena dia juga mikir pokoknya gue nggak mau kayak gue nggak punya bapak gitu loh. Jadi dia mungkin ya apapun yang dia lakukan ya itu keputusan dia harus mencoba untuk menerima. Ya sabar tuh kan ada buahnya pasti. Benar. Ya kan? Benar sekarang.
itu banyak sekali yang melabelkan Gigi itu adalah istri yang paling sabar sedunia katanya gitu. Masya Allah. Tiba-tiba Raffi kan Alhamdulillah. Iya. Raffi karena mereka kan punya Instagram dan juga punya YouTube channel, hanya orang kan jadi ngikut ya kisah hidupnya. Kan itu beneran ya Mama ya? Bener dong harusnya. Iya kan, bukan yang kayak Yang mana nih yang bener? bukan, maksudnya kehidupan mereka yang harmonis itu baik. Oh harmonis, mereka harmonis. Iya. Sama seperti itu, Iya. kan? Nah. Tapi karena mereka banyak sibuknya juga ya, memang kayak ketemu ya harus begitu. Jadi memang mereka kan dua-dua tuh sibuk loh. Aku aja hampir jarang ketemu. Jadi kalau nggak aku yang nyamperin, kalau dia kalau misalnya tinggal, Mama aku lagi di sini, kalau Mama nyamperin ya nyamperin. Susah banget waktunya. Iya. Bener. Percaya. Aku ke situ aja, aduh nanti habis ini iklan ini, endorse ini. Tapi emang aduh luar biasa. Nah ini terakhir nih Mam. Saran Rita Amalia, lakukan ritual sebelum beri nama anak, ditolak Nagita Slavina, nggak boleh gitu dong Ma. Ini gimana nih? Bener apakah nih? Sebenarnya kalau untuk nama tuh Gigi tuh jago loh kasih nama. Oh, Rafathar juga. Ya katanya Rafathar ya Raffi, tapi maksudnya Gigi itu jago, banyak kan keponakan dia yang ngasih nama juga. Terus adik-adiknya yang laki dia yang kasih nama. Banyak kok yang dia ikut memikirkan gitu. Sebenarnya sih enggak. Aku tuh cuman bohong-bohongan aja. Enggak ada. Aja ya. Jadi intinya guys, pokoknya kalau kita ngelihat bagaimana keharmonisan Gigi dan Raffi itu nggak lepas dari apa ya namanya, didikan Mama Rita dan Mama Ami. Ya banyak yang nanya. Jadi intinya nih berapa tahun nih ya jadi besan sama sekali nggak ada masalah. Enggak. Jadi dia benar-benar tambah solid, Yes. tambah menyatu. Ya. Gitu. Jadi kayak keluarga. Orang kita sampai kadang-kadang berpikir apa kita tinggal satu rumah aja ya gitu. Oh iya. Tapi kan Mama Ami masih sendiri ya? Iya. Oh itu juga Mama Ami dedicated banget Iya buat sih. anaknya. Kapan nanti Vena Melinda channel langsung. Tuh Teh Ami, ayo kita ngobrol. Penasaran Mama Rita masa sih jadi orang ketawa mulu, nggak pernah ada sedih. Ya ada dong, kita sedih sendiri aja, jangan dikasih lihat ke orang dong. Kenapa mesti begitu? Kalau kita bahagia kita sharing ke orang, kalau kita sedih buat kita sendiri. Kenapa? Kenapa ya? Ya gitu aja pokoknya. Jadi ini emang orangnya fun banget guys. Makanya ini membuat awet muda. Amin. Banyak yang nanya resep awet muda apa Mam selain Ketawa, ikhlas dan bersyukur. nggak olahraga masa nggak ada Mam? Oh iya ada lah pastinya. Ini terakhir dong, nyanyi dong. Oh jangan. Nggak bisa, sekarang suaranya udah fales. Karena kebanyakan apa nih? Kebanyakan bisnis ya. Jadi kebanyakan ngomong. Enggak juga. Ya. Kebetulan ini ngomel. Nah tapi apa achievement yang belum tercapai dalam hidup seorang Rita Amalia? Nah apa ya? masih ada dong. Yang pingin banget tapi kok belum ya kesampaian. Apa ya? Pengen bikin restoran. Oh iya benar, pengen bikin restoran. Apa aja? Karena dengan itu aku tuh gini, ngebayangin dulu mamaku tuh guru masak. Mama aku, jadi anak-anakku juga kebetulan juga suka masak. Caca, dia sempat sekolah juga di London masak. Gigi juga. Aku tuh nggak sekolah masak, tapi aku doyan dengan suka masak gitu loh. Kemarin sempet bikin restoran, tapi ya caur deh. Kenapa Covid, iya, ya udah Nah, gitu. next restoran Ya. apa konsepnya? Apa ya? Ya apa aja sih, pokoknya yang penting restoran buat tempat aku nongkrong, bisa ngajak teman-temanku makan, ngobrol gitu. Kita kalau banyak ngobrol ketemu orang awet muda loh. Oh iya benar ya. Iya, kalau di rumah terus gimana? Aku bertamu ke rumah Mama Rita. Ah iya seneng banget gua. Aku coba lihat di YouTube-nya Ibu. Desain sendiri apa? Ada yang ngedesain. Oh ada desain. Jadi intinya di umur yang 59 tahun semua alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Boleh nggak pesan-pesan buat semua perempuan Indonesia bagaimana caranya kita menjadi orang yang strong, menjadi orang yang happy all the time. Jadi buat semua guys ya, cewek, yang satu penting kita harus punya harga diri. Itu satu penting. Harga diri, kita harus mandiri. Apa ya? Mandiri. Jadi harga diri dan mandiri. Jadi kita tidak, pokoknya apa ya? Bukan dihina ya. Aku bilang supaya kita tidak dilecehkan. Udah itu doang sih. Hanya itu. Hanya itu kalau aku. Mandiri Dan harga diri. Jaga harga diri. Ya. Wow, itu legacy yang selalu. Nggak usah dengerin kiri kanan. Oke. Ya, itu satu hal. Kalau kita banyak ngomong gini-gini belum tentu. Kita dengerin orang yang kita deket aja. Udah itu. Oh yeah,
udah 2000 kok nggak tepuk tangan? Tepuk tangan. Iya. Pesan terakhir kan ini kan mantu 2, anak 2. Boleh dong pesan buat kamu sama anak sama mantu dari seorang Mama Rita. Buat anak sama mantu yang penting rukun-rukun, bahagia, saling terbuka, pasti sampai jannah. Amin. Pasti. Karena keterbukaan itu nomor 1 loh. Kita berumah tangga. Ya. Jangan ada yang disimpan-simpan. Jangan. Karena kalau itu bisa jadi fitnah. Kita nggak tahu. Kalau kita cerita ini satu contoh. Kita punya teman cowok gitu loh. Padahal itu sahabat kita, kalau nggak tahu tiba-tiba suami kita atau istri kita punya teman cewek gitu, kalau kita nggak cerita sesuatu dipikir ada kan, orang nggak tahu, orang ngelihat oh itu pergi berdua, padahal dia tahu. Kalau kita tahu gue pergi sama dia itu teman gue dari, jadi saling terbuka nomor 1. Komunikasi, iya. Cucu mau 4 apa pesan buat? Wah, saya maunya 10. Karena aku tuh keluarga kecil kan, maksudnya Gigi, Caca, Gafrel sekarang ada gitu. Kalau cuman 6 doang. Ya deh buat Sepi. Rafathar, ini banyak fansnya loh Rafathar ya. Aku Ya, tanya Masya Allah. aja anakku mau ketemu Rafathar gini, mama kenapa aku jadi Deg-degan. Dia tuh auranya ganteng banget. Buat Rafathar sama buat siapa yang anaknya Ansara Aruni, ya. Kan baru 3 ya? 3, mau 4. Mau 4. Apa Ya. nih pesan-pesan buat cucu cewek cowok yang ganteng-ganteng yang cantik? Yang jadi anak soleh, yang nurut sama orang tua. Pokoknya jangan lupa sholat nomor 1. Itulah guys pesan-pesan dari seorang Mama Rita, perempuan hebat yang meskipun usianya sudah 10 tahun di atas saya tetap keren ya. Karena semua Masya Allah. nggak usah baperan, pasti jodoh akan Yes, datang. benar, benar. Oke guys, pokoknya jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys, tadi udah menyaksikan kan talk show aku dengan Mama Rita Amalia. Nah guys, sekarang aku lagi mau reaction terhadap satu video nih, keren banget. Yang jelas ini kolaborasi antara produk lokal nih, produk Indonesia tapi kualitasnya luar biasa, dengan girl band Korea Selatan yang paling hits yaitu Twice. Pasti lagu-lagunya udah pada tahu dong, kayak The Feel, Boy, no, aku ngefans banget sama Twice. Aku pengen kasih tahu kalian ya. Jadi selain produk-produk Scarlett yang benar-benar berkualitas, yang juga udah registered BPOM, dan yang pasti aku pakai juga nih, lihat nih. Ada apa ya? Facial washnya, ada juga toner, ada juga serum, ada day cream, ada night cream, dan kesemuanya itu aduh benar-benar terjemahkan di video mereka nih ya, video terbaru dari Twice dan Scarlett Whitening tentang eksklusif bundle set Twice. Kita lihat ya videonya, udah gak sabaran kan? Yuk! This is Twice's favorite skincare, Scarlett! Feeling so fresh. Go, 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 ready to glow. Bener kan guys, keren banget tuh. Aduh, aku sampai gimana ya rasanya, karena aku pakai juga produk-produk dari Scarlett Whitening. Nih salah satunya adalah tuh Herbalism Mugwort Mask. Ini adalah masker wajah terbaru dari Scarlett Whitening. Jadi tadi ternyata dipakai juga sama mereka, sama Twice, dan juga mereka juga pakai ini nih guys, tuh Seriously Soothing Hydrating Gel Mask. Ini adalah produk juga terbaru dari Scarlett Whitening. Ini masker wajah juga. Jadi ini kombinasi ya guys ya. Jadi kalau dari 9 personil tadi pasti mukanya kan ada yang cenderung kering atau cenderung berminyak. Nah buat aku yang kombinasi, aku bisa pakai dua-duanya. Dan ternyata guys nih, aku juga lihat ternyata Twice ini pakai serum dari yang namanya Scarlett Whitening. Serumnya adalah Brightly Ever After Serum. Nih, buat kalian nih yang pengen mukanya lebih cerah, lebih glowing, lebih moist, udah deh langsung pakai aja. Jadi aku nggak salah pilih ya, aku ngefans sama Scarlett, aku juga ngefans sama Twice. Make our day shine, shine, shine.
Let's rise together with Scarlet Power. Scarlet, reveal your beauty. Scarlet. Tuh kan guys, apa aku bilang? Ternyata Twice itu pakai semua produk-produk dari Scarlet Whitening. Makanya nggak heran ya, mereka itu bener-bener cantiknya tuh alami. Karena apa? Meskipun mereka kayaknya show, mungkin pakai makeup, tapi bener-bener mereka tuh kulitnya glowing banget. Kulitnya kayak kulit baby. Pastinya kalian juga pingin dong kulitnya lebih awet muda, lebih moist, lebih glowing dan mencerahkan. Putihnya tuh bukan putih pucet guys. Nah, aku melihat mereka tadi pakai ini nih, Brightly Facial Wash. Wah, ini keren banget guys. Karena aku juga pakai. Aku pakai setiap habis make up, aku bersihkan dengan yang namanya cleansing. Kemudian aku bersihkan lagi nih biar benar-benar terangkat semua kotoran dengan facial wash ini. Karena mengandung glutathione, aloe vera, kemudian dengan rose petal dan juga ada vitamin E-nya. Dan guys, ternyata mereka melengkapi juga nih Twice nih. Tadi aku lihat nih, salah satu personilnya pakai yang namanya Essence Tonernya. Ini keren banget sih guys, karena wanginya aku suka banget. Jadi kita udah bersih mukanya tadi pakai facial wash, pakai lagi tonernya untuk lebih menyegarkan kulit. Nah guys, terus aku lihat juga ternyata mereka rajin banget yang pakai serum. Nih serum bagus banget, tadi kan aku udah bilang ya. Pokoknya harus ritualnya berurutan. Dan ternyata mereka pakai nih, kalau siang hari mereka yang pakai namanya Brightly Ever After Cream Day-nya. Tuh guys, ini cara pakainya gampang banget. Aku kasih lagi ya contoh kalian, karena aku suka banget nih. Enak banget dan lembut banget. Caranya gampang, gak usah terlalu banyak ya. Tuh kita pakai tuh. Dan caranya adalah upward ya, tuh naik ke atas. Nih buat ibu-ibu kayak aku, jangan turun. Jadi kalau aku lihat tadi Twice, aku termotivasi ya guys untuk selalu pakai produk-produk Scarlet lebih teratur lagi. Ini untuk siang hari ya guys. Nah, aku lihat juga ternyata mereka rajin banget pakai night creamnya dari Brightly Ever After Night Cream. Nih ada juga nih kayak gini. Nggak usah banyak-banyak, yang penting teratur. Tuh. Nah, kita ambil tuh. Sama seperti tadi guys, upward motion ya. Ini untuk reveal your beauty. Tuh, langsung berasa guys, langsung muka aku kayak lebih tight dan bener-bener ini namanya harumnya, aku suka banget. So guys, tunggu apa lagi? Pokoknya kalian beli aja nih yang namanya Exclusive Bundle Set Twice. Karena selain kita dapat produknya tuh, yang tadi aku kasih lihat tuh produknya lengkap banget. Ada juga surat cinta nih dari Twice. Penasaran kan? Tuh, nih kayak gini nih guys. Jadi kalian gampang banget langsung aja bisa beli lewat Shopee, kemudian lewat Instagram mereka @scarlet_whitening, dan juga bisa langsung beli ke adminnya langsung, admin resminya. Ini nomor teleponnya ada di bawah ini. Pokoknya jangan khawatir guys. Tuh, aku mau kasih tahu kalian nih, ada surat cinta nih tuh dari Twice. Seneng banget ya. Tuh, terus ini ada foto pos ya, pas foto atau foto pos nih, keren banget nih. Terus ini yang terakhir ada postcard dari Twice. So guys, tunggu apa lagi, cepet beli, nanti kehabisan loh, nyesel loh. Nah guys, sekarang masih penasaran kan kalian, kira-kira apa lagi nih kejutan dari Scarlet Whitening? Karena kemarin aku tahu banget ada yang namanya Song Joong Ki. Wah, itu aktor Korea juga berkolaborasi dengan Scarlet Whitening. Kira-kira siapa ya next bintang yang akan berkolaborasi dengan Scarlet Whitening? So, makanya langsung cek terus tuh di Instagramnya @scarlet_whitening. Jadi guys, aku mau kasih tahu kalian ya, buat semua yang rajin nonton Vena Melinda Channel dan juga yang pingin cantik, yang pingin glowing, pingin awet muda, pingin moist, langsung aja kalian harus tahu nih ya, yang namanya apapun yang ada di dalam diri kita harus kita syukuri, harus kita rawat. So, reveal our beauty by Scarlet.